Haleluya. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Rabu pagi hari ini tanggal 29 Oktober 2025. Kita bangga dan selalu berterima kasih kepada Tuhan. Oh haleluya. Semangat kita bersama Yesus. Karena Yesus itu selalu up to date. Yesus selalu dahsyat. Bersama Yesus penuh dengan sukacita. Oh, saya tidak bisa menggambarkan nanti, saudara, membayangkan, berimajinasi. Kalau nanti kita bersama Yesus di surga, wow, memujiakan Tuhan. Saya tidak pernah berhenti berteriak-teriak. Kalau ada piano di surga, saya main piano, main gitar, main musik. Mari, Bapak yang punya talenta main musik, main piano, worship leader, singer, semua nanti memujiakan Tuhan, besarkan Tuhan. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Karena kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayub pasal 26 ayat 1 sampai 14. Ayub menjawab, siapa yang dapat memahami guntur kuasanya? Oh haleluya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di dalam kitab Ayub 42 ayat 2 demikian firman Tuhan, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak rencana-Mu yang gagal. Haleluya. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, segala kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, dialah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu, mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Dan ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kami akui, kami orang berdosa. Sungguh ampun Bapa. Layakkan hamba yang berdosa, ini ada arti apa-apa ini.
hamba yang tidak ada kemuliaan, tapi karena ada kemuliaan Tuhan, oleh karena Engkau yang memberi kemuliaan, oleh karena anugerah kasih-Mu yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba mesti berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Oh dahsyat Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua yang dicinta, diberkati sama Tuhan, kita semangat. Rabu pagi ini 29 Oktober 2025. Tinggal 2 hari lagi kita masih menjalani bulan Oktober. Waktu begitu cepat. Berapa hari lagi nanti bulan November, bulan Desember. Selamat tinggal 2025, memasuki tahun yang baru. Apakah Bapak sudah siap nggak kalau nanti Yesus datang? Saya katakan siap. Harus tutup. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Bukan dengan perkara dunia yang lenyap, tapi isi dengan perkara-perkara surgawi. Karena Yesus berfirman, ayat 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan damai sejahtera, rencana Tuhan hidup yang kekal buat kita semua yang cinta Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Ayub pasal 26. Oh, kita baca tiap hari, tiap pagi baca firman Tuhan satu pasal ya. Ayub 26, jawab Ayub ya kepada teman-temannya ya, karena saling jawab saudara ya. Puji nama Tuhan. Yang penting jangan jatuh di dalam dosa. Yang penting kita mau selalu dekat dengan Tuhan, muliakan Tuhan di dalam segala hal. Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Memang benar saudara, kalau kita bantu kepada orang yang tidak kuat, yang lemah, ya perlu dibantu, perlu dipotolong, ya. Jadi Ayub ini merasa dirinya hebat, kuat, jadi nggak perlu dibantu, mungkin begitu maksudnya ya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak punya hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Wow ya. Jadi berarti kesimpulannya Ayub ini ada kesombongan hati ya. Karena dia tidak suka teman-temannya yang memberikan nasihat. Ini buktinya alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak punya hikmat ya. Jadi merasa dirinya berarti kurang tepat ya. Ayub merasa begitu karena Ayub merasa ada hikmat ya. Dan kau ajarkan dengan limpahnya. Jadi kasih kepada orang yang tidak ada berhikmat, tapi berarti kalau ya punya hikmat ya. Jadi kalau menurut saya pandangan seperti itu ya kesimpulan Ayub. Tapi nggak apa-apa. Yang penting diizinkan sama Tuhan. Ya, pribadi Ayub dengan teman-temannya silakan ngomong sebebas-bebasnya. Tapi jangan menghina Tuhan. Jangan pernah jatuh dalam dosa. Jangan pernah menghujat Roh Kudus, saudara ya. Nanti tidak ada pengampunan ya. Atas yang keempat, atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu, dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Ya ini, jadi Ayub tanya kepada temannya, gagasan siapa? Kau nasihatin aku. Dia pikir begitu ya. Roh di bawah menggeletar. Demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kampan dahsyat itu. Ayub sadar ya bahwa Tuhan membentangkan ya di atas kekosongan, menggantungkan bumi pada kampan. Benar ini, gantung bumi saudara. Ya, tidak ada yang pegangan saudara. Kalau bukan Tuhan mengatur, makanya saudara kalau berpikir ya dahsyat loh, kita bisa hidup di dunia ini, padahal bumi ya begitu besarnya. Ya, dia gantung saudara. Kalau di bawah bumi ini kan hampa saudara. Ya, kekosongan betul itu. Tapi bisa, saudara pernah dengar kan gaya gravitasi bumi. Jadi benda pasti jatuh. Kalau kita jatuh dari atas pesawat, jatuh pasti ke bawah. Ya, ada gaya gravitasi bumi. Itu ngatur Tuhan loh, saudara. Dahsyat Tuhan itu. Ya, membungkus air di dalam awannya. Namun awan itu tidak robek. Dahsyat betul, saudara. Tidak robek, tidak jatuh, itu atas izin. Hujan hujan terjadi atas izin Tuhan. Tidak ada hujan, ada musim kemarau, ya, musim hujan, ada musim salju, musim semi, semua itu adalah Tuhan ciptakan. Dahsyatnya Tuhan itu. Ya, yang menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Wah, dahsyat. Tuhan menciptakan bulan, bintang, matahari. Ada siang, ada nanti malam, ya, nanti sore, ya, pasti ada petang, ada malam gelap. Siapa yang menciptakan? Ada perintah manusia? Enggak ada, saudara. Itu terjadi karena Tuhan yang membuat semuanya indah. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya.
Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya, meremukkan Rahab dengan kebijaksanaan. Oh, dahsyat. Ya, waktu Yesus ya berjalan bersama di atas perahu, ada angin sakal, ya, ombak gelombang besar. Tenang kau air. Wah, tenang saudara. Ini bukti cocok di sini. Ya, tiang-tiang langit bergoyang tercengang-cengang adiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya. Yesus ini, ia telah siapa? Berarti dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Ya, dahsyat. Ayat 13. Oleh nafasnya langit menjadi cerah. Tangannya menembus ular yang tangkas. 14 yang terakhir. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Amin. Yesus manis dan lembut. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Gak ada seorang pun bisa tahu besar kuasa. Yang tahu kita akan mengalami kebesaran Tuhan. Yang tahu jelas kita mengalami kasihnya Tuhan. Saya mau tutup di dalam Roma pasal 11 Tuhan. Dahsyatnya Tuhan ini saudara. Nangis saya selalu sama Tuhan. Merendahkan hati, terima kasih kepada Tuhan. Lihat ini saudara. Roma 11 ayat 33 dan 36 berkata demikian. Ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Jalan Tuhan sempurna. Saudara. Mari kita mendekat dengan Yesus. Kesempatan yang Tuhan berikan nafas buat Bapak Ibu. Jangan perbuatan dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah di dalam rencana Tuhan. Ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita diciptakan oleh Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah Dia. Berarti hidup kita, matahari, bulan, bintang, laut, semuanya dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Dan oleh Dia, oleh Tuhan. Dan kepada Dia dan kepada Yesus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 juga dikatakan tanpa Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi. Saudara. Yohanes pasal 1 ayat 3, Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 demikian firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Oh, dahsyat Tuhan, dahsyat Kau Yesus. Saya bangga punya Yesus. Saya bangga dan kami berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Semua tunduk kepada otoritas Tuhan. Dan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Biar pada pagi hari ini, sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berdoalah kepada Tuhan. Minta petunjuk datang dari Tuhan. Apapun aktivitas Bapak Ibu, dalam dunia bisnis, apapun dalam dunia penuh dengan masalah. Dalam dunia penuh dengan rasa cemas. Orang bisa putus asa, orang bisa bunuh diri. Tapi dia lupa ada satu pribadi yang bisa menolong kita. Itulah Yesus Kristus. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat pagi. Rabu pagi ini 29 Oktober 2025. Mari sebelum Bapak Ibu beraktivitas, masih gelap pagi ini, saya bagi firman Tuhan. Kita berdoa datang kepada Yesus. Serahkan semua kepada Tuhan. Sebab katakan kuasa-Mu Tuhan, Tuhan tak terbatas.
Dia sanggup melakukan segala-segalanya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Siapa yang dapat mengamami guntur kuasa-Nya? Kuasa Tuhan tak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Berjalan bersama Yesus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.